teman-teman, penikmat cerita-cerita horor di channel Spesial Horor. Bagaimana kabar kalian? Semoga betah dan kerasan selalu di channel Spesial Horor ini. Bersama Mimin di sini, yang kali ini akan membawakan sebuah cerita horor dari akun Twitter @bristory berjudul Wanita Berbaju Merah. Buat kalian yang sudah tidak sabar, langsung saja selamat menyimak kalau kalian berani. Bri, nanti pulang sekolah main ke rumahku ya. Aku punya game PS yang baru. Suara Andi membuyarkan lamunanku pada siang itu. Melamun sambil melayangkan pandangan keluar jendela. Aku duduk di pojok kelas sambil menunggu bel pulang berbunyi. Waktu itu aku masih kelas 5 SD. Jendela kelas yang berbentuk memanjang dari depan sampai ke belakang itu menghadap ke taman sekolah yang cukup luas. Sangat luas malahan. Pohon-pohon besar dan tanaman kecil yang berwarna-warni tertanam rapi memenuhi setiap sudut taman. Cuaca kota Cilegon yang panas dapat menjadi sedikit lebih sejuk dengan adanya taman sekolah ini. Sebelah kiri taman ada lahan luas yang beralaskan semen tebal yang biasa kami gunakan untuk upacara. Tiang bendera berdiri kokoh di tengah-tengah lapangan. Agak jauh lagi ke arah timur, terdapat lapangan rumput yang luas. Lapangan ini biasa kami gunakan untuk pelajaran olahraga atau pelajaran lain yang memerlukan lahan yang luas. Seluruh lingkungan sekolah dikelilingi oleh pagar besi berwarna merah yang tidak terlalu tinggi. Oh iya, SD ku ini bersebelahan dengan bangunan taman kanak-kanak. Dan aku alumni di TK itu juga. Ada beberapa cerita seram yang berhubungan dengan bangunan TK ini, yang memang bangunan dan lingkungannya cukup menyeramkan. Nanti kapan-kapan aku ceritakan, tapi tidak kali ini. Itulah sedikit gambaran lingkungan SD tempatku bersekolah dulu. Lingkungan indah yang sudah memberikan banyak pengalaman yang sangat berkesan. Ada beberapa yang menyeramkan. Andi, anak baru di kelas, murid pindahan dari Jawa Tengah. Dia pindah sekolah karena harus ikut ayahnya yang pindah tugas ke kota Cilegon. "Game apa, Andi?" tanyaku antusias. "Balapan, Bri, pokoknya seru." Seketika itu juga, aku jadi semakin bersemangat untuk cepat pulang dan langsung ke rumah Andi untuk main PS. Tapi, aku menjadi tidak terlalu semangat ketika kembali ingat kalau rumah yang Andi dan keluarga tempati adalah rumah yang aku takuti. Aku pernah punya pengalaman seram di rumah ini beberapa bulan yang lalu, jauh sebelum keluarga Andi pindah ke situ. Kalian masih ingat dengan rumah yang ada perempuan berambut panjang duduk di teras depan? Nah, rumah inilah yang ditempati oleh Andi dan keluarganya. Mundur ke beberapa bulan sebelum cerita ini, ketika Andi baru saja pindah sekolah dan tempat tinggal. Layaknya anak baru, waktu itu Andi tampak malu-malu ketika diperkenalkan oleh Pak Wasidi di depan kelas. Terlihat dari penampilannya, sudah tampak kalau Andi ini anak dari orang berada, atau mungkin orang tuanya pejabat tinggi di pemerintahan. Walaupun kulitnya agak gelap, tetapi penampilannya terlihat bersih dan rapi dengan rambut belah pinggir yang dibentuk menggunakan gel. Setelah selesai acara perkenalan, Andi dipersilahkan untuk duduk. Kebetulan
Di sebelahku adalah bangku kosong. Teman sebangku sebelumnya pindah sekolah. Jadilah Andi duduk di bangku itu. Aku di bangku kanan, Andi di bangku kiri. Setelahnya, kami jadi berbincang memperkenalkan diri masing-masing. Benar tebakanku. Ternyata orang tua Andi memang pejabat yang cukup tinggi. Seorang polisi yang dipindah tugaskan ke Cilegon. Sejak saat itulah, akhirnya kami menjadi lebih akrab satu sama lain. Singkatnya, pada suatu hari, Andi mengajakku untuk main ke rumahnya. "Memang rumah kamu di mana, Andi?" "Tidak jauh dari sekolah kok, Bri. Di perumahan yang pohonnya banyak dan besar itu loh," Andi menjawab, seraya menggambarkan komplek perumahan tempat dia tinggal. Dari gambaran Andi menjelaskan letak rumahnya, aku belum menaruh curiga sedikit pun. Yang ada di dalam kepala adalah Andi tinggal di komplek yang rumah-rumahnya besar, dan aku sudah tahu letak komplek itu di mana. Sepulang sekolah, aku pun berniat untuk datang berkunjung ke rumah Andi untuk yang pertama kali. Aku sudah sangat hafal dengan seluk-beluk perumahan itu. Rumah-rumahnya besar dengan halaman yang luas. Berboncengan menggunakan BMX Silver kesayangan, aku dan Andi berjalan menyusuri jalan perumahan. Jalan komplek berbahan aspal yang cukup mulus, walaupun ada beberapa lubang di beberapa bagiannya. Trotoar yang terbilang bersih ada di kanan kiri jalan. Di atasnya berdiri lampu penerangan yang tiangnya cukup tinggi, serta pohon-pohon besar dan rindang tumbuh di belakangnya. Seperti yang aku bilang di cerita sebelumnya, komplek perumahan ini terbilang sepi. Jarang sekali terlihat penghuninya berada di luar rumah. Jangankan malam hari, pada siang hari pun sangat sepi situasinya. Berdiri di belakang, Andi terus saja memberi petunjuk jalan ke arah rumahnya. Aku mengikuti arahannya. Aku mulai curiga ketika jalan yang kami lalui mulai mengarah ke lokasi satu rumah yang aku takuti. Rumah yang pernah memberikan pengalaman menyeramkan. Rumah yang sering aku lihat ada perempuan duduk di terasnya. Aku semakin curiga. Jangan-jangan Andi tinggal di rumah itu. "Ini rumahku, Bri. Ayo kita masuk." Aku terdiam di atas sepeda. Ketika kami masih berada di depan pagar rumah, kecurigaanku terbukti benar. Andi tinggal di rumah yang aku takuti. Rumah yang pernah memberikan pengalaman seram buatku. "Bri, ayo." Iya, Andi. Iya, ajakan Andi membuyarkan lamunanku. Kondisi rumah tidak banyak berubah, hanya terlihat jauh lebih bersih dari sebelumnya. Cat rumah sudah baru dan lebih cerah. Lampu taman yang berbentuk bola kaca masih berdiri tegak di tengah-tengah halaman. Aku yakin itu masih lampu taman yang sama dengan yang aku lihat dulu. Aku sandarkan sepeda di sisi kiri garasi. Aku sandarkan sepeda di sisi kiri garasi. Setelah itu, kami berjalan ke teras rumah yang letak lantainya sedikit lebih tinggi dari garasi. Kami melepas sepatu di teras. Masih teras yang sama dengan teras yang pernah aku injak sebelumnya. Bedanya, kali ini tidak ada kursi yang biasa diduduki oleh perempuan berambut panjang waktu itu. Berganti dengan 2 kursi kayu, mengapit meja panjang di tengahnya. "Assalamualaikum, Mbak." Sambil menekan tombol bel setengah berteriak, Andi memanggil seseorang dengan sebutan Mbak.
Tidak beberapa lama kemudian, pintu terbuka. Muncul seorang perempuan muda dari dalam rumah. Perempuan itu adalah asisten rumah tangga Andi dan keluarganya. Saat itulah aku baru tahu kalau ternyata setelah di dalam terlihat jelas kalau rumah ini besar dan luas. "Ayo Bre, kita langsung ke kamarku saja ya," ajak Andi. Aku mengangguk setuju. Masih di ruang tamu, aku melemparkan pandangan ke seluruh isi rumah. Sofa kulit berwarna kecoklatan tertata rapi di tengah ruang tamu. Di tengah sofa ada meja marmer besar dengan vas bunga di atasnya. Tepat di belakang sofa panjang, di dinding bagian atas, terpampang foto besar berisi 4 orang. Itu foto keluarga Andi. Ayahnya berdiri dengan gagah memakai seragam dinas. Di sebelah berdiri ibunya Andi yang berkebaya. Sedangkan Andi dan kakak perempuannya berdiri di depan. Belakangan, aku baru tahu kalau waktu itu sang kakak sudah duduk di bangku SMP. Di salah satu sudut ruangan berdiri guci yang ukurannya cukup besar. Sepertinya itu adalah guci tua, terlihat dari warnanya yang sudah terlihat kusam. Aku agak-agak takut dengan guci. Ibu bilang guci adalah tempat setan bersembunyi. Dari ruang tamu, kami masuk ke ruang keluarga. Ruangannya lebih besar lagi. Lampu kristal besar menggantung di tengah-tengah ruangan. Di sebelah kanan berdiri lemari kayu besar yang di dalamnya adalah TV yang ukurannya besar juga. Ukuran TV terbesar yang pernah aku lihat saat itu. Di depan TV tergelar karpet tebal yang lebar dengan beberapa bantal besar tergeletak di atasnya. Di belakang karpet ada kursi panjang dan meja kaca. Ruang tengah atau ruang keluarga ini cahayanya cukup redup, bisa dibilang temaram. Mungkin karena lampu kristal yang besar itu tidak dinyalakan. Mungkin juga karena di luar rumah tadi cuacanya sedang mendung. Entah karena punya pengalaman seram dengan rumah ini sebelumnya, atau mungkin ada hal lainnya, perasaanku semakin tidak enak ketika sudah memasuki rumah ini. Padahal kalau dilihat-lihat, rumahnya sangat bagus dan rapi. Tapi tetap saja aku tidak nyaman. Ada yang aneh. Entahlah. Kamar Andi terletak di sudut belakang ruang tengah. Di depannya ada kamar lagi yang menurut Andi itu adalah kamar kakaknya. Di antara 2 kamar itu ada kamar mandi. Kami masuk ke dalam kamar. Kamar Andi cukup besar. Tempat tidurnya juga besar, meja belajar dan lemari pakaian melengkapi isi kamar. Suhu ruangan sangat sejuk karena kamar dilengkapi oleh pendingin ruangan. Setelah di dalam, aku baru tahu lagi kalau ternyata rumah ini bertingkat pada bagian belakangnya. Terlihat dari jendela kamar kalau ternyata di tengah-tengah rumah juga ada taman yang bentuknya memanjang mengikuti lebar bangunan. Nah, di seberang taman inilah ada bagian bangunan yang bertingkat. Lantai bawah sepertinya gudang, terlihat belum bersih keadaannya. Lantai 2 ada 2 kamar. Ada 2 pintu dalam keadaan tertutup. Di depan pintu ada selasar memanjang dari tangga yang berada di sebelah kanan hingga ke ujung kiri bangunan. Oh iya, di pojok taman ada kolam ikan yang cukup besar. Beberapa ikan mas terlihat berenang hilir mudik di dalamnya. Besar sekali rumah ini, gumamku dalam hati sambil berdiri menatap keluar kamar. Inilah rumahku Bri, ayah kerja, lebih sering pulang malam, ibu sedang keluar rumah. Tadi itu yang membuka pintu pembantuku.
Sedangkan kakakku biasanya sore baru pulang. Andi menjelaskan keadaan dan situasi rumahnya saat itu. Aku lebih sering sendiri di rumah ini karena biasanya Mbak pulang ke rumahnya jam 3 nanti. Lanjut Andi menjelaskan. Singkat cerita, kami akhirnya larut dalam keasikan bermain PS di dalam kamar. Ada sesuatu yang aneh ketika aku duduk di depan TV dalam kamar. Kami berdua duduk di atas karpet bersandar pada pinggir tempat tidur. Pintu kamar selalu dalam keadaan terbuka, jadi aku dapat melihat lorong di depan kamar yang menuju ke kamar mandi. Walau tidak secara langsung, dari ujung mataku aku melihat sekelebat bayangan orang yang melintas melewati lorong ke arah kamar mandi. Siapa itu? Pembantunya Andika? Atau orang lain? Awalnya tidak terlalu memikirkan hal itu. Aku terus saja asik bermain PS, mata tertuju ke arah TV. Hingga akhirnya aku penasaran ketika sosok itu berjalan lagi melewati lorong menuju ke toilet. Aku langsung menolehkan kepala ke arah pintu. Tidak keburu, kurang cepat aku menolehkan kepala. Sosok itu sudah keluar dari sudut pandang dan masuk ke dalam toilet. Namun walaupun begitu, aku masih dapat menangkap warna baju perempuan yang baru saja melintas. Baju berwarna merah. Oh iya, aku melihat tubuhnya seperti perempuan dengan rambut terurai. Tapi ada yang aneh lagi. Tidak terdengar ada suara pintu kamar mandi yang terbuka dan tertutup. Ada apa sih, Bri? Kok kelihatan bingung? Tanya Andi ketika melihat gelagat aneh yang aku tunjukkan. Tidak apa-apa, Andi, jawabku singkat. Lalu kami melanjutkan bermain PS tanpa memusingkan apapun. Mas Andi, Mbak pulang dulu ya. Ini sudah jam 3. Tiba-tiba Mbak Yuni ART Andi muncul di depan pintu. Dia pamit pulang. Aku memperhatikan Mbak Yuni. Dia memakai kaos hitam dan celana biru, tidak ada warna merah pada pakaiannya. Lantas, siapa yang tadi perempuan baju merah yang aku lihat berjalan ke arah toilet? Mungkin saja Mbak Yuni ganti baju. Bisa jadi begitu. Tolong kunci pintu depan ya, Mas, kata Mbak Yuni lagi. Aku ke depan dulu ya, Bri, ucap Andi. Aku mengangguk, namun mata masih terus saja fokus ke layar TV. Kemudian Andi meninggalkanku sendirian di dalam kamar dengan pintu yang masih terbuka lebar. Dengan pintu kamar yang terbuka, aku dapat melihat ke arah ruang tengah. Cuaca mendung mulai menjatuhkan rintik air hujan dari langit, membasahi taman yang berada di bagian belakang rumah. Langit semakin gelap, padahal masih jam 3 sore. Hal ini yang menyebabkan keadaan di dalam rumah menjadi gelap juga, termasuk ruang tengah. Hanya kamar Andi yang lampunya menyala terang benderang. Tiba-tiba, sekelebat sosok perempuan berbaju merah itu kembali terlihat di lorong depan kamar dari arah kamar mandi menuju ke ruang tengah. Penasaran, aku langsung berdiri untuk melihat siapakah perempuan itu. Ketika sudah berdiri di depan pintu, aku menoleh ke arah kiri ke ruang tengah. Saat itulah, dalam temaramnya cahaya, aku lihat sosok perempuan berbaju merah dengan rambut sebahu melangkah masuk ke dalam kamar yang letaknya di ujung ruang tengah. Pintu kamar itu langsung tertutup. Aku hanya terdiam, berdiri diam di depan pintu kamar, banyak pertanyaan di kepala. Siapa perempuan itu? Apakah itu ibunya Andi? Atau siapa? Tiba-tiba Andi muncul dari arah ruang tamu. Kenapa, Bri? Ada apa? Kok kamu kelihatan bingung? Tanya Andi
kemudian. Itu kamar siapa, Andi?" Aku menunjuk ke arah pintu kamar yang tadi ada sosok perempuan yang masuk ke dalamnya. "Oh, itu kamar ibu dan bapakku, Bri. Ada apa memangnya?" Andi menjawab dengan diakhiri dengan pertanyaan. "Memang ibu kamu sudah pulang?" tanya aku lagi. "Belum, Bri. Hanya ada kita saja di rumah ini." "Ada apa, Bri?" "Tidak ada apa-apa, Andi. Tidak ada." Lalu kami kembali masuk ke dalam kamar. Andi seperti membaca gelagat aneh yang aku tunjukkan. Mungkin raut wajahku yang terlihat kebingungan membuat Andi masih saja penasaran. "Kamu lihat apa, Bri?" "Tidak apa-apa, ngomong saja." "Tidak lihat apa-apa kok, Andi. Beneran?" jawabku sambil terus mengelak. Aku tahu Andi masih belum puas dengan jawaban yang dia terima, tapi aku masih terus saja tidak mau menceritakan yang sebenarnya. "Belum. Sepulang sekolah, kamu selalu sendirian seperti ini, Di?" "Iya, Bri. Kami baru 1 minggu tinggal di rumah ini. Makanya aku masih takut kalau harus sendirian." "Memang tadi kamu melihat apa sih, Bri?" "Tidak apa-apa. Ngomong saja." Tetap aku belum mau bercerita apa-apa, karena memang aku sendiri masih merasa kebingungan setelah melihat sosok perempuan yang beberapa kali terlihat warawiri di depan kamar. Hujan terdengar masih turun dari langit. Keadaan di luar rumah semakin gelap, ditambah dengan hari yang sudah semakin sore beranjak malam. Sekitar jam 5 lebih sedikit tiba-tiba terdengar suara bel pintu rumah berbunyi. Andi langsung berdiri dan berjalan keluar kamar berniat untuk membuka pintu depan. Tidak lama, Andi muncul lagi bersama dengan seorang perempuan yang ternyata itu adalah ibunya. "Mama, ini Bri, teman sebangkuku di sekolah." "Oh, ini yang namanya Bri. Saya mamanya Andi. Bri tinggal di mana?" Ibunya Andi memperkenalkan diri sambil mengajak bersalaman. "Saya tinggal di Ramanuju, Tante. Tidak jauh kok," aku menjawab sambil cengengesan. "Baiklah kalau begitu, Tante tinggal dulu ya." Lalu ibunya Andi meninggalkan kami, berjalan menuju kamarnya. Sekitar jam 5:30, suara hujan tidak terdengar lagi, sepertinya sudah berhenti. "Di, sudah sore, aku pulang dulu ya." "Iya, Bri, terima kasih ya, sudah mau main ke rumahku." Ketika aku hendak berpamitan ke ibunya Andi bilang ibunya sedang tidur di kamarnya. Ya sudah, akhirnya aku pulang tanpa berpamitan. Andi mengantar keluar rumah sampai ke pagar depan. Ketika kami sudah berada di pagar, ketika aku sudah duduk di atas sepeda, Andi berbicara dengan suara pelan dan nyaris berbisik. "Aku yakin tadi kamu melihat sesuatu. Kamu melihat perempuan baju merah kan?" Aku tersentak kaget. Bukan karena mendengar omongan Andi, tetapi ada hal lain yang membuat aku ketakutan. Dari pagar itu, aku dapat melihat ke arah jendela kamar yang letaknya di sebelah kanan rumah. Aku melihat ada seseorang di balik jendela. Ternyata perempuan berbaju merah itu sedang berdiri memperhatikan kami. Melihat mataku yang mengarahkan pandangan ke belakangnya, Andi ikut-ikutan menoleh ke arah jendela kamar. Tiba-tiba sosok perempuan itu sudah menghilang. "Aku pulang ya, Andi. Sampai ketemu besok ya." Aku langsung buru-buru mengayuh sepeda menuju pulang, meninggalkan Andi yang masih diam tanpa kata, terbengong-bengong di pagar rumah. Itulah saat pertama kali aku berkunjung ke rumah Andi.
Dan saat pertama kali juga aku melihat sosok perempuan berbaju merah yang misterius itu. Setelahnya, beberapa kali aku datang berkunjung ke rumah Andi. Beberapa kali juga mengalami kejadian yang menyeramkan di rumah itu. Tidak hanya siang hari, karena nantinya aku terpaksa harus menginap di sana. Kapan-kapan aku ceritakan, tapi tidak kali ini.